Anak-anak semua, kita bertemu kembali dalam pelajaran estimasi biaya pekerjaan jalan, irigasi, dan jembatan. Pak sangat berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar pada saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak terus mengingatkan kepada kalian semua untuk terus mematuhi protokol penanganan pencegahan COVID-19 yang disampaikan bagi kita semua. Biarlah kita semua menjadi pelopor untuk turut berkontribusi di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang perhitungan rencana anggaran biaya. Dan hari ini kita akan bicara tentang perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan saluran drainase. Ya, rencana anggaran biaya pekerjaan saluran drainase. Sebagaimana kita sudah tahu bersama bahwa salah satu kegiatan utama yang harus kita lakukan saat kita melakukan perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi adalah kita harus terlebih dahulu menghitung volume pekerjaan. Ya, kita menghitung dulu kuantitas pekerjaan dari pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan. Dan saat ini kita akan menghitung sebuah saluran drainase dengan gambar penampang saluran sebagaimana yang terlihat dalam tampilan saat ini, ya. Sebuah saluran penampang saluran drainase berbentuk trapesium, ya, dengan panjang 150 meter dengan ukuran-ukuran cukup jelas ya dalam gambar. Kemudian saluran ini akan dikerjakan dengan menggunakan pasangan batu kali dengan komposisi campuran 1 semen Portland banding 3 pasir pasang dan menggunakan peralatan manual. Ya. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung volume pekerjaan. Ya, kita akan menghitung volume pekerjaan. Jadi perhitungan volume pekerjaan itu akan dilakukan secara keseluruhan terhadap semua item pekerjaan yang direncanakan untuk dikerjakan, ya. Jadi yang pertama kita bicara tentang pekerjaan persiapan. Nah, pada pekerjaan persiapan ini ada 2 item, yaitu pembersihan lokasi dan pengukuran, pematokan dan pemasangan boplang. Ya, kita awali dengan pekerjaan persiapan pembersihan lokasi. Sebagaimana kita tahu bahwa ya, untuk menghitung luas lokasi, cukup saja kita kalikan panjang dikali dengan lebar. Maka kita lihat panjangnya berapa. Ya, kita tinggal melihat panjangnya adalah 150 meter. Maka pada kolom panjang kita mengisi 150, enter. Ya. Kemudian kita mengisi lebarnya berapa. Kita lihat gambar. Oh, para lebar ya, ukurannya adalah 90 cm ya, atau 0,9 meter. Kita isi 0,9. Nah, kita tinggal menghitung luas. Berarti luasnya sama dengan panjang dikali lebar 150 dikalikan dengan 0,9 meter ya. Nah, pada unit ya, karena ini dia 1, kita tulis saja 1 ya. Maka volumenya sama dengan 135 ini ya dikalikan dengan 1 ya. Total volumenya adalah 135. Satuannya adalah meter persegi ya. Ini meter, maka meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Oke ya. Nah, kemudian untuk boplangnya ya, pematokan, pengukuran pematokan dan pemasangan boplang itu sama dengan panjang saluran, yaitu 150. Maka kita isi 150 sini. Maka total volumenya
adalah sama dengan 150 meter ya. 150 meter panjang. Oke. Ya, 150 meter. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut masuk ke dalam perhitungan pekerjaan tanah ya. Pada pekerjaan tanah ini sebetulnya pekerjaan tanah dan urukan ya. Patut ditambah pekerjaan tanah dan urukan ya. Nah, ini ada dua jenis item, yaitu galian tanah untuk saluran dan urukan pasir. Nah, kita hitung dulu galian tanah untuk saluran. Kita lihat pada kolom panjang, kita tinggal mengisi panjang saluran tadi ya. Sama dengan kita isi di sini 150 ya. Kemudian BB. Nah, BB ini adalah lebar bawah. Lebar bawah galian. Kita lihat. Lebar bawahnya adalah 65 cm. Karena satuannya adalah meter ya, dimensi meter, maka kita hentar ke meter menjadi 0,65 ya, 65. Kemudian lebar atas galian ya, dari sini sampai sini ya, 15 tambah 60 tambah 15 sama dengan 90 cm atau 0,9 meter ya. Maka lebar rata-ratanya sama dengan ya, lebar rata-rata itu sama dengan lebar bawah ditambah lebar atas ya dibagi 2 ya. Ini adalah lebar rata-rata ya. Nah, kemudian kedalaman galian kita lihat. Kedalaman galiannya adalah berapa? 70 cm atau 0,70 ya. Maka kita bisa menghitung luas ya. Nah, supaya tidak bingung anak-anak, nanti bisa melihat juga baris yang sudah di blok warna kuning ini ya. Jadi misalnya pada kolom F tadi, untuk rata-rata ini, kita peroleh dari nilai kolom D ditambah kolom E dibagi 2. Ya, seperti ini. Sehingga 0,65 ditambah 0,90 dibagi 2 sama dengan 0,775 meter. Ya. Nah, kemudian untuk luas, ini sudah jelas kolom H ini diperoleh dari hasil kolom F dikalikan dengan hasil kolom G. Maka kita tinggal kalikan. Sama dengan kolom F-nya adalah kolom F-nya ya adalah 0,775 dikalikan dengan kolom G 0,700 ya. Sehingga luas ini adalah 0,543 ya. Oke. Jumlah unitnya adalah 1. Maka volume, ingat lihat kapilasi volumenya sama dengan kolom C dikali kolom C dikali kolom H dikali kolom E, atau volume sama dengan panjang ya dikali dengan luas penampang ya, panjang galian dikali dengan luas penampang galian dikali dengan jumlah unit. Maka sama dengan ya, panjangnya adalah 150, kita kalikan dengan luasnya adalah 0,543 dikali dengan jumlah unit 1 sama dengan 81,375 meter kubik ya. Karena dia ini hanya 1 unit ya, maka kita langsung sama dengan total volumenya adalah 81,375. Satuannya adalah meter pangkat 3 ya. Meter pangkat 3 karena ini meter persegi dikali dengan meter, maka dia meter pangkat 3. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut lagi dengan menghitung urukan pasir ya. Urukan pasir kita lihat di sini ya. Lebar urukannya adalah 65 cm, ketebalan urukannya adalah 5 cm ya. Kemudian panjang urukannya adalah 150 meter. Ya, kita isi ya pada tabel ini ya. Panjangnya adalah 150, kita isi ya. Lebar adalah kita cukup saja mengisi pada lebar rata-rata yaitu 0,65 karena lebar atas dan lebar bawah sama ya. Jadi kita langsung isi atau kita mau isi dulu ya 0,65 ya, kemudian juga 0, lebar atas 65, tinggal kita copy ini rumus ini ke bawah, kita copy enter, maka dia adalah 0,65 ya. Kemudian ketebalan ya, ketebalannya adalah 5 cm atau 0,05 meter
ya. Maka kita bisa menghitung luasnya. Luasnya diperoleh dari lebar rata-rata dikali dengan tebal urukan, ya, sama dengan 0,650 dikali 0,05, ya, sama dengan 0,03 meter persegi, ya. Jumlah unitnya adalah 1, ya, sama urukan pasir volumenya kita tinggal copy dari atas, ya, kita tinggal copy ini ke bawah, ya, sama dengan, ya, panjang urukan dikali luas urukan, ya, dikali jumlah unit, ya, sama dengan 4,875 meter kubik. Karena dia 1 unit, ya, maka kita totalnya 4,875 meter kubik dan satuannya adalah meter pangkat 3. Oke, paham ya? Oke. Ya, kita lanjut untuk menghitung pasangan batu kali, ya. Nah, ini kita melihat, ya, bentuk saluran ini adalah berbentuk trapesium, ya, trapesium. Nah, nanti kita akan menghitung bentuk pasangannya yang ini, ya, bagian yang di tengah ini yang kita menghitung volumenya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka kita perlu melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita menghitung dulu luas, ya. Kita hitung dulu luas. Kita anggap ini ada trapesium yang besar, ya, kita hitung dulu luasnya, ya. Kemudian kita hitung juga trapesium yang kecil, ya, kita hitung luasnya. Nanti baru kemudian kita luas trapesium besar itu kita kurangi dengan luas trapesium kecil dan kita kalikan dengan panjang pasangan, ya. Jadi kita mulai saja. Nah, untuk trapesium besar kita lihat lebar bawahnya adalah berapa? 65, ya, kita isi 0,65. Lebar atasnya adalah berapa? Trapesium besarnya 0,90, ya, kita isi, ya. Oke. Lebar rata-ratanya sama dengan, ya, lebar bawah, ya, ditambah lebar atas dibagi 2, ya, sama dengan 0,775. Oke. Nah, kemudian kita hitung, kita lihat tingginya atau dalam. Tinggi pasangan, ya. Oh, 70 cm, ya, kita isi, maka kita isi 0,7. Oke, kita tinggal menghitung luasnya. Nah, luasnya sama dengan lebar rata-rata 0,775 dikali dengan tingginya 0,700. Kita dapat 0,543 meter persegi. Oke. Nah, itu untuk trapesium yang besar, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke trapesium yang kecil, ya, kita lihat ukurannya. Ukuran trapesium yang kecil kita lihat lebar bawahnya adalah berapa? 40 cm, ya. Kita isi 40 atau 0,4. Kemudian lebar atasnya kita lihat berapa? 60. Ya, kita isi, ya. 6, ya. Sama untuk lebar rata-ratanya sama dengan 0,4 lebar bawah ditambah dengan lebar atas 0,6 dibagi 2. Kita tinggal kubus saja yang di atas, ya, sama dengan 0,5, ya. Jadi lebar rata-ratanya adalah 0,4 ditambah 0,6 sama dengan 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Tingginya berapa kita lihat untuk trapesium kecil? Yaitu 0,50, ya. 50 cm, ya, atau 0,50 kita isi, ya. Nah, kita tinggal hitung luasnya. Hitung luas trapesium kecil itu sama dengan lebar rata-rata dikalikan dengan tingginya, ya. 0,500 kali 0,500 sama dengan 0,250. Nah, setelah itu kita tinggal kurangi luas trapesium besar dikurangi dengan luas trapesium kecil. Sama dengan 0,543 dikurangi 0,250. Sama dengan 2,93 meter persegi. Artinya bahwa bagian pasangan ini, ya, bagian penampang pasangan ini luasnya adalah 0,293. Nah, untuk menghitung volumenya kita tinggal memasukkan panjang saluran. Panjang salurannya adalah 150 meter. Ya, kita masukkan 150, ya. Unitnya adalah 1, ya. Maka kita tinggal volumenya sama dengan, ya, sama dengan panjang, ya, panjang saluran dikali luas penampang saluran, ya, dikali jumlah unit sama dengan 43,875, ya. Sama dengan 43,8 totalnya.
Satuannya adalah meter pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita lanjut untuk menghitung plesteran. Nah, kita tahu plesteran itu adalah satuannya adalah meter persegi. Berarti dia panjang dikali dengan lebar bidang plesteran. Nah, kita lihat ya, panjang bidang plesteran adalah 150 meter. Kita isi saja di sini 150 ya. Kemudian untuk lebar bidang plesteran kita tinggal hitung ya. Ini bidang ini yang berwarna merah ini akan ya kita plester. Ini 15 cm ya. Kemudian kemiringan ini kita plester ke bawah 13 cm ya. Sebelahnya juga sama 15 13. Maka kita tinggal jumlahkan 15 ditambah 15 ya sama dengan 30. 13 ditambah 13 sama dengan 26. Maka 30 ditambah 26 sama dengan 56 cm atau 0,56. Jadi lebar bidang plesteran sama dengan 0,56 ya. Maka luas plesteran sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 150 kali 0,56 sama dengan 84 meter persegi ya. Jumlah unitnya adalah 1 ya. Sama dengan 84. Ini dikalikan dengan 1 sama dengan 84. Maka total volumenya adalah 84 meter persegi ya. Ini untuk plesterannya. Ya. Jadi dengan demikian anak-anak kita sudah selesai menghitung volume pekerjaan ya, yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urukan, kemudian pekerjaan pasangan dan plesteran. Nah, setelah selesai ini kita hitung, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung analisa harga satuan pekerjaan ya, analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini tampilannya ya itu ada analisa harga satuan pekerjaan itu terdiri dari 3 item utama yaitu tenaga, bahan, dan peralatan. Ini sebagai biaya tetap. A, B, C ini adalah biaya tetap. Kemudian nanti ada tambahan, biaya tambahan yaitu biaya overhead ditambah dengan biaya keuntungan atau biaya profit. Ya, nah ini perhitungannya gampang ya. Ini koefisiennya sudah ada ya. Harga satuan ini adalah harga satuan upah dan harga satuan bahan sudah ada ya. Dan nanti kita tinggal kalikan saja ya. Misalnya untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang, nah ini berarti tinggal dikalikan koefisien dikalikan dengan harga satuan ya. Maka kita akan mendapatkan 9.000 rupiah ya. Nah, kita tinggal copy ini ke bawah ya. Misalnya seperti ini, maka ya tukang kayu berarti 0,100. Misalnya biaya tukang kayu. OH ini adalah orang per hari ya, satu hari ya. Jadi 0,1 dikali 110.000 sama dengan 11.000. Kepala tukang misalnya upahnya 120.000 per hari, maka koefisiennya adalah 0,01 dikalikan 120.000 sama dengan 1,2. Pak perlu ingatkan bahwa koefisien ini sudah ada ya. Koefisien ini, tabel koefisien ini sudah ada, kita tinggal menggunakannya. Hanya biasanya pada setiap daerah, harga satuan upah, harga satuan bahan, maupun harga satuan peralatan itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ya, itu berbeda. Ya. Nah, ini kita tinggal kalikan. Nah, sehingga ini kita jumlahkan untuk tenaganya adalah 27.450. Kemudian bahan yang dibutuhkan untuk boplang, ada kayu usuk, ada paku biasa, ada papan kayu kelas 3. Kita jumlahkan dapat 67.000 ya. Kemudian untuk peralatan ya, yang dimaksud dengan peralatan sini adalah peralatan mesin. Tetapi ini karena kita menggunakan peralatan manual, peralatan tangan pertukangan biasa, maka itu tidak dihitung sehingga jumlahnya adalah 0 ya. Jumlahnya adalah 0. Nah, sehingga kita bisa menghitung jumlah biaya tetap. Itu adalah jumlah harga, tenaga, bahan dan peralatan kita jumlahkan ya. Sama dengan biaya upah kerja ditambah dengan biaya bahan ya, ditambah dengan biaya alat sama dengan 94.450 rupiah ya. Nah, di sini ditentukan biaya overhead dan profit itu 15% ya. Jadi ini ada banyak ketentuan, ada proyek yang menentukan 10%. Nah, misalnya kita tentukan 15%. Maka kita tinggal ini sama dengan ya
harga tetap ini dikalikan dengan ya 0,15 ya. Nah, sama dengan Rp14.167.000.50. Maka kita tinggal jumlahkan ya. Kita jumlahkan antara biaya tetap dengan biaya tambahan. Sama dengan Rp94.450 ditambah Rp14.167.50. Maka kita akan mendapatkan Rp108.617.50. Ini artinya harga 1 meter pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang ya. Nah, kita juga bisa melihat analisa-analisa yang berikutnya ya, analisa untuk pembuatan gudang ya, gudang untuk tempat penyimpanan material semen dan peralatan. Cara hitungnya sama ya, sama seperti tadi ya. Nah, kita akan mendapatkan biaya gudang, pekerjaan gudang itu Rp1.503.085 8 ya. Kemudian ada pekerjaan pembersihan lokasi ya. Ya, ini kita sudah hitung. Ada pekerjaan galian tanah ya, kita hitung misalnya dapat 81.812 dengan cara perhitungan yang sama ya. Koefisien upah atau koefisien bahan dikalikan dengan harga satuan upah atau harga satuan bahan ya. Kemudian nanti jumlah biaya tenaga kerja ditambahkan dengan jumlah bahan ya, ditambah dengan peralatan, itu kita masukkan sebagai biaya tetap, dan kemudian ditambahkan dengan biaya overhead tambah profit sebesar 15%. Oke ya. Nah, kalau ini harga satuan sudah selesai kita hitung ya, kita akan masuk ke dalam perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan ya. Kita akan menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan. Nah, secara umum tabelnya seperti ini ya. Ada nomor, ada uraian pekerjaan, ada analisa yang digunakan, ada satuan ya, ada jumlah harga satuan dan ada jumlah harga ya. Nah, jadi yang pertama pekerjaan gudang ya. Nah, pekerjaan gudang kita tadi sudah menghitung ya. Kita tinggal lihat analisa apa yang kita pakai. Kita lihat di gudangnya ya. Kita lihat, oh ternyata untuk pekerjaan gudang ini ya, kita menggunakan analisa 4 ya. Kita menggunakan analisa 422-173 ya. Kita isi ya. Nah, kemudian volumenya ya. Volume ini kita bersifat estimasi ya. Misalnya kita bilang volumenya adalah 35 meter persegi ya, misalnya ya. Kemudian untuk harga satuannya ya, kita tinggal mengambil dari analisa harga satuan pekerjaan yang sudah kita hitung. Tinggal sama dengan, kemudian kita datang klik di analisa harga satuan, kemudian kita ambil harganya yaitu 1.500.000. Enter. Ya. Maka biaya pekerjaan gudang ini 35 dikalikan dengan 1.503.000 sama dengan 52 juta sekian. Ya. Kemudian untuk papan nama proyek, ya ini kita bersifat estimasi saja ya, bersifat perkiraan saja ya. Kita perkiraan ya, perkiraan. Maka volumenya 1, misalnya kita bilang 250.000. Kita ketik 250.000, maka jumlah harganya adalah 250.000 ya. Kemudian untuk pembersihan lokasi ya, kita lihat volumenya pada pembersihan lokasi yang tadi sudah kita hitung ya. Nah, itu pembersihan lokasi itu 135 meter persegi kita ambil. Kita enter 135 meter persegi. Kemudian untuk harga satuan kita tinggal lihat di analisa harga satuan ya. Pembersihan lokasinya ya. Pembersihan lokasi kita melihat ya, ini ya. Sebesar 17.000, enter ya. Oke. Maka harganya adalah 2 juta ya. Kemudian untuk pemasangan boplang kita tinggal lihat lagi ke analisa harga satuan boplang ya. Kita lihat boplang, analisa yang dipakai ini kita tinggal enter ya. Kemudian volumenya ya, kita lihat tadi boplang volumenya berapa, 150 meter, kita enter ya. Oke. Kemudian kita datang lagi ke jumlah harga satuan. Kita sama dengan,
kita masuk ke analisa harga satuan. Kita lihat bopelangnya 108.000, kita enter ya. Maka bopelangnya adalah 16.292.625 diperoleh dari 150 dikalikan dengan 108.617 rupiah 50 sen ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita maju lagi ke pekerjaan galian saluran ya. Kita lihat untuk galian saluran, kita lihat galian tanah. Analisa yang kita pakai itu apa? Kita lihat. Ya, kita lihat misalnya ya galian pada tanah biasa sedalam 1 meter ya. Kita ini ya, sini kita enter, sudah kita dapat ini. Kemudian harga satuannya kita ambil dari analisa tadi. Oke. Ini analisa harga satuan 81.000, kita enter ya. 81.000 ya. Ya. Nah. Ya, ini kita perbesar sedikit, oke. Ya, 81.000. Nah, volumenya kita ambil ya. Volume galian. Kita lihat di volume. Galian saluran tadi berapa? 81,375, kita enter ya. Maka jumlah biayanya sama dengan volume pekerjaan ya dikali dengan jumlah harga satuan. Oke, sama dengan 6.609.175 rupiah 78 sen ya. Kemudian untuk urukan pasir kita lihat lagi di analisa ya. Kita lihat di analisa urukan pasir ya. Kita lihat analisa yang sesuai ya. Kita lihat ya, ini ada pengurukan 1 meter kubik pasir uruk. Ya, ini analisanya, ini kita enter ya. Selesai. Kita ambil biayanya ya. Urukan pasir ini satuannya adalah meter kubik ya. Nah, kita tinggal lihat ya pada analisa harga satuan. Urukan pasir biayanya berapa? 200 ya, 239.000. Oke, kita enter ya. Ya. Masalah ya, ini volume. Kita lihat volumenya dulu. Volume urukan pasir 4,85, enter. Kita ambil ya. Kemudian harga satuannya kita ambil ya. Oke. Mana? Ya, urukan pasir, enter. Kita dapat ini, kita tinggal kalikan jumlah biaya urukan pasir sama dengan volume pekerjaan 4,88 dikali dengan harga satuan 239. Kita enter ya. Maka jumlah pekerjaan pasangan ini sama dengan ya pekerjaan galian tanah saluran ditambah dengan urukan pasir sama dengan 7.776.677 rupiah 34 sen. Oke ya. Nah, kemudian kita datang lagi di pekerjaan pasangan dan plesteran ya. Kita lihat analisa yang sesuai. Dia bilang pekerjaan pasangan batu kali dengan 1 semen Portland banding 3 pasir pasang. Nah, kita lihat analisa yang sesuai ya. Kita lihat scroll ke bawah. Nah, ini ya. Pekerjaan pasangan batu dengan 1 semen, maka ini analisa, kita tinggal enter ya. Kemudian kita ambil volume pekerjaan pasangannya. Lihat, tadi pasangan batu kali ya, volumenya adalah 43,875. Kita enter ya. Nah, kemudian kita ambil analisa harga satuannya. Harga satuan pekerjaan pasangan batu dengan perbandingan 1 semen Portland banding 3 pasir sama dengan 994.000. Kita enter ya. Sudah masuk ya. Maka jumlah biayanya ini sama dengan volume pekerjaan dikali jumlah analisa harga satuan pekerjaan ya. Kemudian plesterannya, pekerjaan plesteran 1 PC banding 3 pasir pasang ya. Kita lihat. Plesteran kita lihat ya. Kita lihat scroll ke bawah, melihat analisa untuk harga satuan pekerjaan plesteran ya. Kita lanjut ke bawah sampai kita mendapatkannya. Ya, coba kita ke bawah. Ya, ini ya plesterannya
1:3 ya. Analisanya ini kita tinggal enter ya. Oke. Kemudian kita tinggal ambil volume plesteran 84 meter persegi. Kita enter, selesai. Kemudian kita ambil jumlah harga satuannya pada perhitungan analisa harga satuan pekerjaan. Rp74.277.35. Kita enter. Maka biaya pekerjaan plesteran sama dengan volume pekerjaan plesteran 84 meter persegi dikalikan analisa harga satuan pekerjaan. Pekerjaan plesteran 74.000 sama dengan 6.239.297 rupiah 40 sen. Kita tinggal jumlahkan ya, sama dengan sum ya, kita jumlahkan, selesai ya. Kita sudah selesai menghitung biaya untuk perhitungan pekerjaan plus pasangan dan plesteran ya. Nah, jadi setelah ini kita kemudian lanjut ke rekapitulasi biaya ya, rekapitulasi biaya ya. Rekapitulasi biaya seperti ini ya. Kita lihat pekerjaan persiapan. Nah, kita mengambilnya dari kolom ya, dari daftar rencana anggaran biaya. Kita sama dengan, kita lihat rapnya pekerjaan persiapan, total biayanya berapa? 71 juta. Kita enter ya. Oke. Kemudian pekerjaan tanah, kita lihat pada rencana anggaran biaya pekerjaan tanah. Ini ya, jumlahnya adalah 7.776. Kita enter ya. Kemudian pekerjaan pasangan dan plesteran. Oke, kita ambil pada rencana anggaran biaya 49 juta. Kita enter. Oke. Nah, setelah itu di sini dia bilang jumlah A ya. Berarti jumlah A diperoleh dari pekerjaan persiapan ditambah pekerjaan tanah dan pekerjaan pasangan dan plesteran. Sama dengan sum ya. Kita tinggal jumlahkan. Oke, kita mendapatkan 129.185.103 rupiah 15 sen. Oke ya. Nah, kemudian di sini dia bilang ada pajak pertambahan nilai sebesar 10% ya dari nilai A, dari biaya konstruksi. Kita tinggal sama dengan ya, jumlah A dikalikan dengan 10 ya, dikalikan dengan 10% ya. Ya, maka kita mendapatkan 12.918.510 rupiah 32 sen. Total biaya A ditambah B. Kita tinggal totalkan ya dengan sum. Oke. Oke. Maka kita mendapatkan 142.103.613 rupiah 47 sen. Kita bisa bulatkan menjadi 142.103.600 rupiah ya. Seperti ini ya. Kita sudah selesai menghitung ya. Kita tinggal ketik di sini terbilang 142.103.600 rupiah ya. Jadi biaya yang kita butuhkan untuk mengerjakan pekerjaannya penampang saluran seperti ini ya, dengan panjang 150 meter itu ya, biaya totalnya adalah 142.103.600 rupiah ya. Itu untuk perhitungan pasangan saluran drainase ya, sesuai dengan gambar ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti untuk menambah wawasan kalian, nanti kalian bisa melihat di Classroom ya, Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang sudah Pak posting di Google Classroom ya. Semoga pelajaran hari ini kalian bisa memahami dengan baik, dan Pak sangat berharap sungguh pun di rumah kalian tetap semangat untuk belajar, tekun dan rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan tetap mentaati protokol pencegahan COVID yang
sampaikan kepada kita semua. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke? Selamat untuk melanjutkan pembelajaran dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya.